Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita sudah sampai kepada pertemuan yang ke-11 Al-Jalsah Al-Hadiyata Asyar, dan kita masih akan membahas Bismillahirrahmanirrahim dalam pembacaan hadis arba'in ini, dan terkhusus sekarang akan membahas khasaisuha wa asraruha, keistimewaan dan rahasia Bismillah. Menurut sebagian ahli ma'rifah bahwa Bismillah ini adalah kalimatul qudsiyah min kanzil hidayah, adalah kalimat yang suci yang bersumber dari gudang hidayah Allah dan merupakan pemberian Allah kepada kita, yang bersumber dari kewilayahan Allah, kemahakuasaan Allah, dan merupakan tali perekat yang sangat erat di antara manusia dengan Allah bagi orang yang ahli pemerhati ilmu-ilmu kemarifatan. Warahmatun khawaswa li ahlil jinayah, dan merupakan rahmat dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang yang melakukan dosa. Jadi Bismillah ini merupakan alat untuk mohon maaf kepada Allah dengan cara mohon rahman rahimnya Allah agar dosa-dosanya diampuni. Oleh karenanya khusus Bismillah ini tidak seperti membaca Al-Quran yang lain, surah-surah yang lain. Artinya untuk orang junub, untuk orang haid nifas diperbolehkan berzikir dengan Bismillah ini, apalagi orang yang dalam keadaan suci dan bersih. Terutama dalam rangka memulai kullu amrin tibalin, setiap perkara yang sangat diperhatikan, yang dianggap mempunyai kebaikan menurut syariat. Dan lebih-lebih bagi orang yang mau meninggal dunia, orang yang sedang melakukan nazak, sangat penting membaca Bismillahirrahmanirrahim dan digabung dengan La ilaha illallah, dengan harapan penutup umurnya adalah dengan ikrar, dengan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah sebagai Tuhan dan sebagai penguasa di alam ini, sekaligus mohon rahman dan rahimnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Bismillah ini sangat banyak keistimewaan dan rahasianya, dan sangat ampuh, sangat nyata buktinya, kemanfaatannya bagi orang yang soduqat niyatuhu, yang niatnya baik, yang keyakinannya sangat kuat dan mempunyai husnudzon. Kalau Bismillah itu mempunyai faedah yang besar. Di antara khusais dan asrarnya adalah yang pertama, kalau Bismillah ini dibaca oleh orang yang mau tidur di malam hari sebanyak 21 kali, ini bisa menyelamatkan diri dari mati mendadak, dari datangnya penyakit bahaya, dari datangnya gangguan setan, pencurian, dan harik, kebakaran pada malam itu. Yang kedua, kalau dibaca 100 kali
kepada penyakit, kepada luka, atau kepada orang yang kena sihir, atau kepada orang yang lagi sakit, kemudian ditambah 113 kali pada hari Jumat, dan ketika khotib berdoa, maka berdoa juga memohon kesembuhannya, maka insya Allah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian keistimewaan yang ketiga, kalau dibaca 313 kali dan diakhiri dengan salawat 100 kali, ini akan menambah rezeki. Jadi bagi orang yang rezekinya seret, silahkan membaca cara ini. Kemudian yang keempat, keistimewaan bismillah lagi, kalau dibaca 787 kali, hanya 1 kali saja, dan berdoa kepada Allah, maka secara umum hajatnya dikabulkan. Yang kelima, kalau dibaca 2500 kali setelah subuh, maka akan membuka hati, menerangkan jiwa, dan akan cepat mengerti, memahami terhadap ilmu, peka terhadap keadaan dan permasalahan, terutama mengenai ilmu keagamaan. Yang keenam, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, man kana lahu hajatun falyasum al-arbi'a awal khamis awal jum'ah. Barang siapa yang mempunyai hajat, keperluan yang tidak bisa dipenuhi, maka hendaklah bertawassul kepada Allah dengan cara berpuasa 3 hari, dimulai pada hari Rabu, Kamis, dan diakhiri pada hari Jumat. Fa idza kana yaumul jum'ati tatahhara wa raha ila al-jum'ati fatasaddaqa bi sadaqatin qallat aw kathirat. Pada hari Jumat itu mandi terutama kalau mau ke masjid, mandi seperti orang junub itu, mandi besar, mandi keramas, kemudian berangkat ke Jumat, berangkat ke masjid untuk melaksanakan Jumat, dan bersedekah. Sama saja sedekah itu banyak atau sedikit, tetapi sedekah yang banyak lebih utama tentunya dan lebih banyak pahalanya. Fa idza shallal jum'ata qala Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah selesai salat Jumat, maka berdoa seperti ini. Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanir rahim. Wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm alladzi mala'at 'azamatuhu as-samawati wal ard. Wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa 'anat lahul wujuh wa khada'at lahur riqab wa khashi'at lahul absar wa wajilat al-qulubu min khasyatihi wa tarifat minhu al-'uyun an tusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa an tu'tiyani hajati. Kemudian disebut apa hajatnya, dan ini sangat ampuh sekali, sangat mujarab sekali. Bahkan Sayyidina Ibnu Umar ini berpesan agar tidak diberikan kepada sembarang orang, terutama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena takut digunakan untuk hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan oleh syariat Islam. Kemudian yang ketujuh, qala al-Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000, akhir kulli alfin yusalli rak'atain, setiap memperoleh 1.000, kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa. Setelah itu kembali lagi. Pokoknya setiap selesai 1.000, kemudian sholat dan berdoa, maka insya Allah akan dikabulkan segala kebutuhannya dengan izin Allah. Kemudian yang ke-8, menurut Syekhina Al-Arif Billah Syed Ahmad Zaini Dahlan sebagai Mufti Diyar Al-Muqaddasah, waktu itu pernah menjadi mufti di Mekah dan pernah menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram.
Beliau menyatakan dan mengutip dari sebagian ulama, katanya membaca ayat kursi 360 kali yang lengkap dengan bismillah. Setiap kali membaca ayat kursi ada bismillahnya maksudnya. Pada tanggal 1 Muharram, maka menjadi benteng yang sangat kuat dari gangguan setan pada tahun itu. Dan banyak sekali faidah-faidahnya, tidak bisa dijelaskan hanya di sini, kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Menurut Syekh Hasan Ali Al-Hamzawi, ini agak berbeda caranya. Bacaan tadi hanya saja kalau selesai membaca ayat kursi dengan bismillah itu membaca doa begini, Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Ya Allah, Tuhan yang bisa merubah-rubah keadaan, rubahlah keadaan kami pada keadaan yang paling baik dengan kekuatan dan kekuasaanmu, wahai Zat yang maha tinggi maha agung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka akan menyelamatkan dari apa yang tidak diinginkan pada tahun itu. Yang kesembilan disebutkan di dalam kitab Na'tul Bidayat wa Tawsifun Nihayat karya Syekh Syarif Ma'ul Ainain, barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 ditulis pada awal Muharram tanggal 1, maka yang membawa tulisan itu akan diamankan dari hal-hal yang tidak diinginkan, begitu juga terhadap keluarganya sepanjang umurnya. Dan apabila bertemu dengan hakim yang zalim, maka dengan penguasa yang zalim, yang jahat, maka aminah min syarrihi, akan aman dari keburukannya. Wallahu a'lam bi'asrari. Yang ke-10, Bismillahirrahmanirrahim ini oleh sebagian ba'dul arifin ditafsirkan sesuai dengan hurufnya. Jadi setiap huruf dari bismillah, sin, mim, ba, lam misalnya, ini adalah menjadi pembuka dari setiap nama-namanya Allah, asma Allah, yang diawali atau dimulai dengan huruf itu. Misalnya ba itu adalah pembukaan nama Allah, basir, baqi, bar, basit, ba'ith, dan seterusnya. Kalau sin, ini pembuka nama Allah, sami', salam, dan seterusnya. Kalau alif, pembuka nama Allah, Allah, awal, akhir. Kalau lam, pembuka nama Allah seperti latif, dan seterusnya. Kalau ha, pembuka nama Allah, hadi, dan seterusnya. Kalau ra menjadi pembuka nama Allah, razak, rafi', raqib, dan seterusnya. Kalau ha menjadi pembuka nama Allah seperti halim, dan seterusnya. Kalau nun menjadi pembuka nama Allah seperti nafi, dan seterusnya. Oleh karenanya orang yang membaca bismillah maka seolah-olah membaca semua nama Allah yang 99 itu atau sifat-sifat Allah yang sempurna. Kemudian yang nomor 11, diriwayatkan oleh Imam Sya'bi dan A'mash bahwa Rasulullah SAW ini awal-awalnya kalau menulis surat menulis Bismikallahumma. Tetapi setelah ayat wa qala rakabu fiha bismillahi majraha wa mursaha, setelah ayat itu turun maka Nabi Muhammad menulis Bismillah. Dan setelah ayat Qul Allah hawid ar-Rahman ini turun, kemudian menulis Bismillahirrahman. Dan yang terakhir setelah ayat
innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ini turun. Kemudian Nabi menulis bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup dari majelis ini terkait dengan bismillah dan keistimewaannya, Imam Ghazali berkata bahwa keistimewaan dan rahasianya bismillah ini tidak terhitung saking banyaknya. Oleh karenanya Imam Ghazali berpesan kepada saudara-saudara seagama, kepada umat Islam seluruhnya, agar semua urusannya ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik di waktu duduk, mau berdiri, tidur, mau berwudu, mau bersiwak, mau sholat, mau membaca, dan di dalam semua keadaannya. Dan hal ini akan memudahkan sakaratul maut, akan memudahkan pertanyaan malaikat mungkar nakir di dalam kubur, akan menyelamatkan dari dhiqul qabri, dari sempitnya kuburan, dan akan meluaskan kuburan, serta akan menjadi indah dan terang kuburannya. Sampai di sini pertemuan yang ke-11, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.